Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku selalu jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun anak-anakku kita masih belajar dari rumah atau BDR. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Pembelajaran kedua tentang kitab Allah membawa ajaran terpuji. Minggu yang telah lalu kita sudah bersama-sama membahas tentang kitab-kitab Allah. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Masih ingat anak-anakku? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa, anak-anak? Ya, bagus. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang kitab Allah membawa ajaran terpuji. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, lebih baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dan anak-anakku yang di rumah, silakan sama-sama mengikuti Bapak. Kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, yang soleh-solehah, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Baiklah anak-anakku, jadi kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu semata-mata untuk petunjuk dalam kehidupan kita semua, agar kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Itu adalah harapan kita bersama. Jadi di samping menjadi petunjuk bagi manusia, karena dengan adanya kitab itu maka kita dituntun untuk berperilaku yang baik, ya. Berperilaku sesuai dengan ajaran dan tatanan beragama. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Jadi kita berperilaku bukan kepada manusia saja, akan tetapi kita juga bagaimana kita berperilaku kepada hewan, kepada tumbuhan,
bahkan kepada alam semesta. Bahkan bukan itu juga, bahkan kita juga diperintahkan untuk berperilaku untuk diri kita sendiri. Misalnya selalu bersih-bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri kita. Itu adalah kenapa kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk membawa ajaran terpuji. Jadi kitab Allah Subhanahu wa taala adalah pembawa ajaran terpuji untuk mengatur kita berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, alam semesta, dan berperilaku kepada diri sendiri. Selanjutnya, kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Yang pertama adalah satu, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Silakan dilihat gambarnya. Gambar yang pertama 2.4, anak sedang melakukan ibadah sholat. Gambar 2.5, gambar sedang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan. Kedua gambar berikut ini merupakan ajaran terpuji yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, yang harus kita teladani, yakni merupakan ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Selanjutnya, silakan anak-anakku perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Gambar 2.6, anak saling bersalaman sesama teman. Yang kedua, 2.7, gambar adalah anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Kedua gambar ini adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Jadi anak-anakku, kita harus mencontoh, ya, mencontoh perilaku seperti anak sedang bersalaman sesama teman. Ya, ketika kita bertemu kepada teman, siapapun, jadi kita bersalaman, ya, kita bersalaman, ucapkan salam, assalamualaikum, terus kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah, seperti itu, ya. Mau pandang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita bertemu, kita ucapkan salam dan bersalaman kepada teman. Ini adalah perbuatan terpuji kepada sesama manusia. Maupun apabila kita melihat teman kita kesusahan, teman kita jatuh dari sepeda, kita harus membantu, kita harus menolong teman kita yang terjatuh dari sepeda. Ini gambar ini adalah perbuatan ajaran terpuji kepada sesama manusia yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, ya, sehingga kita menjadi manusia yang bersosial. Selanjutnya, yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, silakan perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Yang pertama,
anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Yang kedua, gambar 2.9, anak sedang merawat tanaman dalam pot halaman rumah. Ini adalah perbuatan ajaran terpuji kepada hewan dan kepada tumbuhan. Kita harus mencontoh, kita harus memberikan makanan kepada hewan. Seperti contoh gambar berikut yang tadi adalah anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Ini adalah perilaku terpuji kepada hewan. Dan perilaku terpuji kepada tumbuhan adalah anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumahnya. Jadi, kalau ada hewan, jangan kita sakiti. Kalau ada tanaman, jangan kita merusaknya. Jangan kita matikan, tapi kita harus merawat. Kita menyiramnya. Ya, supaya apa? Supaya ini adalah ajaran terpuji. Salah satunya yakni ajaran terpuji kepada hewan maupun ajaran terpuji kepada tumbuhan. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, silakan perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Nah, gambar 2.10. Anak laki-laki sedang memotong kuku. Jadi, gambar berikut ini adalah gambar ajaran terpuji kepada diri kita sendiri. Kita rawat diri kita. Ya, anak-anak. Jadi, kita harus selalu salah satunya memotong kuku. Ya. Kuku kita harus kita perhatikan. Jangan sampai kuku kita panjang. Sehingga apa? Sehingga kalau kita setelah bermain, ya, apalagi tidak cuci tangan, langsung makan, maka penyakit akan mudah diserang kepada tubuh kita. Maka dari itu, kita harus selalu merawat diri kita. Yakni salah satunya adalah memotong kuku. Ya. Selanjutnya adalah gambar 2.11. Anak perempuan, tadi anak laki-laki, sekarang anak perempuan. Ini sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Jadi anak-anakku, anak laki-laki maupun anak perempuan, sebelum kalian berangkat ke sekolah atau berangkat kemana, harus kita berhias dulu. Kita bercermin dulu. Sudah rapikah kita? Nah, kalau sudah kita rapi, ya, pakaian kita sudah rapi, rambut dan lain sebagainya, baru kita hendak berangkat ke sekolah. Supaya apa? Supaya kita tampil enak dilihat teman-teman. Apabila kita melihat teman-teman kita yang rapi, yang wangi, maka kita juga akan enak melihatnya, ya, seperti itu. Ini adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri yang harus anak-anakku semua harus kita mencontoh, ya. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan, dengan adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan kita berperilaku yang baik, berperilaku kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, bahkan kepada alam semesta, bahkan kepada ajaran terpuji kepada diri kita sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Marilah
kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat di dunia, lebih-lebih akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan sampai berjumpa kembali, dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.